Hari ini saya akan menceritakan cerita dari Pulau Belitung dengan judul Si Kelingking. Pada zaman dahulu, hiduplah sepasang suami istri di sebuah pulau di Pulau Belitung. Mereka hidup dalam kemiskinan, namun tetap hidup rukun dan bahagia. Akan tetapi, ada satu hal yang menjadi ganjalan hidup mereka. Sudah bertahun-tahun belum juga dikaruniai seorang anak. Akan tetapi mereka tidak putus asa, hampir setiap saat selalu berdoa kepada Tuhan. Ya Tuhan, karuniakanlah kami seorang anak walaupun hanya sebesar kelingking. Dan ternyata doa itu dikabulkan. Tidak berselang lama, sang istri pun hamil. Beberapa bulan kemudian, sang istri pun melahirkan. Alangkah terkejutnya mereka ketika mengetahui bahwa anaknya hanya sebesar kelingking. Sang suami seakan-akan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Tiba-tiba ia teringat dengan doa yang sering diucapkan saat memohon diberi anak. Karena ukurannya yang kecil, mereka memutuskan untuk memberi nama kelingking pada anak satu-satunya. Waktu terus berjalan. Kelingking sudah berusia 6 tahun tetapi tubuhnya tetap sebesar kelingking. Awalnya kedua orang tua kelingking sangat menyayangi kelingking. Namun ada satu hal yang membuat mereka risau. Kelingking makan berkali-kali dalam satu hari. Sekali makan, kelingking bisa menghabiskan 1 bakul nasi. Setiap hari kedua orang tuanya berpikir bagaimana cara memenuhi kebutuhan hidup mereka bertiga. Penghasilannya hanya cukup untuk makan kelingking saja. Karena sudah tidak sanggup untuk menghidupi kelingking, mereka memutuskan untuk menyingkirkan kelingking. Suatu hari, sang ayah mengajak kelingking ke hutan untuk mencari kayu. Setibanya di hutan, sang ayah menebang pohon besar. Kelingking, kamu tunggu di sini saja agar tidak terkena pohon yang ayah tebang. Baik, ayah. Saat sang ayah menebang pohon, tiba-tiba pohon tersebut jatuh tepat di atas si kelingking berada. Sang ayah memastikan keadaan kelingking. Ia yakin anaknya sudah mati. Bukannya merasa sedih, sang ayah justru kembali ke rumah. Setibanya di rumah, sang istri pun tidak merasa kehilangan. Mereka benar-benar tidak sadar bahwa perbuatannya adalah perbuatan dosa besar. Mulai hari ini kita akan hidup tenang. Baru saja terucap, tiba-tiba terdengar suara kelingking dari luar. Ayah, diletakkan di mana kayu besar ini? Mereka berdua saling berpandangan. Mereka bingung. Bukankah itu suara kelingking? Ayo kita lihat di luar. Betapa terkejutnya mereka ketika melihat kelingking yang sedang memikul kayu besar di pundaknya. Setelah meletakkan kayu besar, kelingking langsung mencari makanan dan karena merasa kelaparan, ia menghabiskan 1 bakul nasi. Sementara ayah dan ibunya hanya terduduk diam, tidak tahu harus berbuat apa. Mereka merasa keadaan kelingking membuat hidupnya semakin sulit karena banyak makan. Rencananya, sang ayah akan mengajak kelingking ke sungai. Esoknya, sang ayah mengajak kelingking ke sungai untuk mencari batu. Setibanya di sungai, sang ayah mendongkel batu-batu kecil, kemudian mendongkel batu yang semakin lama semakin besar. Kelingking, kamu tunggu di bawah saja, ayah akan mendongkel batu di atas. Baik, ayah. Saat mendongkel batu, tiba-tiba batu tersebut menggelinding ke arah kelingking berada. Sang ayah menghampiri kelingking, namun kelingking tidak ada. Apakah kelingking sudah mati? Kelingking. Sudah berkali-kali dipanggil, tapi kelingking tidak menyahut. Akhirnya sang ayah memutuskan untuk kembali ke rumah. Setibanya di rumah, sang ayah pun menceritakan kepada istrinya, tetapi sang istri tidak percaya. Dan benar saja tiba-tiba kelingking datang sambil membawa batu besar. Seperti biasa, setelah meletakkan batu besar, kelingking langsung mencari makanan dan melahapnya hingga habis. Akhirnya sang ayah dan ibunya pun merasa kasihan karena sudah berbuat buruk pada kelingking.
Mereka sadar bahwa Kelingking adalah anak ajaib yang walaupun tubuhnya kecil, dia tetap sehat dan kuat. Mereka menyesal karena sudah berbuat buruk kepada Kelingking dan berjanji tidak akan berbuat buruk lagi pada Kelingking. Sementara si Kelingking yang memiliki kekuatan lebih rajin membantu kedua orang tuanya dan meringankan kedua orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka bertiga. Nah, sekian dari saya. Terima kasih.